kita contohkan ini lokal, nasional, global itu bisa dicontohkan salah satunya perdagangan ya. Yang dulunya perdagangannya lokal sudah mulai masuk ke pasar nasional dan sekarang sudah masuk ke pasar global. Begitu juga. Bisa juga kalau kita contohkan yang namanya kayak virus corona mungkin ya. Virus corona ini juga awalnya kan sebuah virus yang bisa bilang virus lokal, hanya ada di Cina gitu ya. Awalnya sekarang sudah menjadi global aja ya. Budaya daerah menjadi budaya nasional menjadi budaya global gitu ya. Jadi kayak sekarang aja ya, eh, budaya-budaya nasional kita sudah menjadi budaya global. Budaya global sudah masuk ke budaya Indonesia dan menjadi budaya Indonesia gitu. Contohnya apa? eh Mungkin bisa dibilang salah satu contohnya tuh kayak sifat manusia gitu ya. Indonesia ini kan terkenal yang namanya orangnya ramah-ramah gitu ya. Tapi seiring waktu berjalan, seiring kepadatan orang bekerja, seiring kesibukan orang bekerja, yang namanya budaya ramah itu bisa hilang terkikis menjadi budaya yang cuek gitu ya. Sesuatu yang daerah menjadi nasional dan akhirnya menjadi global ya, budaya-budaya itu. Desa, urbanisasi, suburbanisasi gitu ya, banyak lainnya. Masyarakat muda, masyarakat menua, dan masyarakat pasca tua. Kalau pasca tua berarti sudah, ya, sudah uzur lah bisa dibilang. Antisipasi perubahan mendatang, persaingan global ya. Dulu kalau sekarang bisa dibilang ke misalnya ke mahasiswa, persaingan kalian hanya persaingan antar teman satu dengan teman yang lain gitu ya kan. Misalnya kalian ada persaingan sesuatu lah teman-teman kalian, lambat laun setelah kalian masuk ke dunia kerja, persaingan kalian itu bukan yang persaingan antar teman-teman, mungkin antar kantor kalian ke kantor yang satunya lagi gitu ya. Makin lama sebuah persaingan pun antar kantor ke kantor lagi, tapi persaingan global gitu ya. Pasar global telah masuk ke Indonesia gitu ya. Jadi gimana supaya teknologi ini bisa dimanfaatkan, supaya teknologi ini bisa menguntungkan Indonesia, semuanya lebih efektif, semuanya jadi lebih efisien, semuanya jadi lebih gampang gitu. Terbentuknya institusi global gitu ya. Jadi bisa dibilang institusi ini, salah satu institusi global itu WHO, itu Badan Kesehatan Dunia, itu institusi global. Berkembangnya budaya global yang saya bicarakan tadi, komersialisasi iptek ya, pengendalian survei high information, privasi privatisasi pelayanan masyarakat, mengarahkan kehidupan pribadi. Sesuatu yang pribadi mungkin nanti kalau menurut saya itu sesuatu yang mahal ya, sesuatu yang mahal karena sekarang mau tidak mau atau suka tidak suka gitu ya kan, kita mengunduh sebuah aplikasi, kita memasukkan data-data pribadi kita ke aplikasi tadi gitu ya. Jadi setiap pemilik aplikasi tersebut mempunyai data pribadi kita gitu ya. Jadi bisa dibilang data pribadi kita sudah mengglobal ya, sudah kemana-mana aja gitu. Contoh satunya lagi yang teknologi yang bisa dibilang diam-diam mencuri data kita gitu ya. Kalian membuka situs, aplikasi, bukan situs ya, aplikasi jual beli online ya. Ada banyak, ada Shopee, ada yang lain-lain begitu ya. Kalian sedang mencari, bisa dibilang mencari tas lah gitu atau sepatu. Kalian mencari tas atau sepatu gitu. Kalian cari-cari di Shopee, akhirnya kalian close Shopee-nya. Terus kalian buka Facebook. Tiba-tiba di Facebook tuh ada iklan tentang sepatu, ada iklan tentang tas. Bagaimana dia tahu bahwa kita sedang mencari tas? Bagaimana dia tahu kita sedang mencari sepatu? Ada teknologi yang mengambil data-data kita tanpa pengetahuan kita. Karena kita telah mengiyakan, kita telah mengiaskan apapun yang diminta si aplikasi tersebut. Akhirnya dia bisa bebas mengambil data-data kita.
meraih kualitas hidup, antisipasi perubahan menantang, ya, meraih kualitas hidup banyak sekali ya yang harus kita antisipasi dalam perubahan yang mendatang gitu ya. Slide terakhir, timbul sebuah pertanyaan gitu ya. Melihat perkembangan teknologi yang sangat pesat di atas, memunculkan pertanyaan apakah semua itu masih ada batas-batas pertumbuhannya. Kira-kira ada nggak batas pertumbuhan si teknologi? Teknologi ini kan semakin lucak naik ya, semakin canggih, semakin luar biasa ya. Kira-kira sampai kapan batasnya itu? Ada nggak batas pertumbuhannya gitu? Saya rasa nggak ada batasnya. Sampai nanti dunia ini berakhir, mungkin di situ baru ada batasnya. Yang pasti pertumbuhannya nggak akan terbatas, dan yang, menurut saya yang paling terbatas tuh hanya bisa dibilang pertumbuhan manusia makin banyak, perkembangan Indonesia makin banyak, lahan-lahannya yang bakal terbatas, tempat tinggalnya yang bakal terbatas, teknologinya nggak akan terbatas. Tapi di mana kita berpijak itu yang sudah ada batasannya. Gitu. Berbijaklah berteknologi gitu ya. Jangan sampai teknologi ini membuat kita menjadi manja. Teknologi itu membuat kita membuat sebuah tindakan kejahatan gitu ya. Masyarakat, manusia tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya teknologi. Berpijak teknologi, pentingnya kita tetap dekat sama Tuhan agar kita bisa bijak dalam menggunakan teknologi. Terima kasih, sekian dulu kuliah hari ini. 1 atau 2 hari berikutnya nanti saya buat video yang lanjut. UTS saya usahakan secepat mungkin dan nanti biar kita nggak terlalu terlambat. Terima kasih.